Battle of Realms, Attack on Trucks. Book of Kali. Italy Soleil, Chonner. Babak pertama, bagian 1. Kalbi, tanda tangani ini. Siti memegangkan pena ke tangan lelaki beriris mata biru. Dia menyodorkan beberapa lembar kertas bermaterai pada pria di hadapannya. Tangan kekar itu, dia arahkan ke sebelah materai. Di sini. Pintanya lagi dengan suara yang amat lembut. Namun, pria berambut hitam yang dipanggil Kalbi hanya bergeming. Ekspresinya datar menyiratkan rasa aneh. Pertama kali setelah sekian purnama, wanita di hadapannya bertutur sesantun ini. Ayo cepat. Tunggu apa lagi? Paksanya dengan suara yang masih terdengar sopan. Intonasinya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Kalbi tersulut. Dia menghempas tangan Siti, lalu melempar tabung bertinta ke depan. Benda itu melesat, menghantam kening pria botak yang duduk di meja belakang wanita parubaya. Tidak mau. Bersamaan dengan itu, pria botak di belakang Siti mengaduh, mengerang, mengipas mata dengan tangan kepanasan. Bola matanya seperti diusap dengan cabai akibat percikan kuah mie setan yang disebabkan pena. Ya, pena yang dilempar Kalbi masuk ke mangkuk mie pria itu setelah mengenai kening. Pedas. 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 Jerit pria botak itu, mata sampai berair layaknya orang menangis. Pelanggan lain yang melihatnya menganggap pria botak itu terlalu menghayati dalam menikmati mie setan. Dia menjadi satu-satunya manusia terheboh di warung ala setan. Tak diragukan lagi, satu titik itu pun menjadi pusat perhatian. Tak tahan dengan rasa perih berkepanjangan, pria botak pun tunggang langgang menuju toilet. Sedangkan Siti dan Kalbi yang duduk di depan pria botak sama sekali tidak terpengaruh. Siti sibuk dengan urusannya sendiri. Wanita itu tidak terlalu peduli dengan keributan yang ada, konsentrasinya terfokus pada pria di hadapan. Haduh, Kal. Pena satu-satunya kok dibuang sembarangan sih? Kalau sudah begini, mau tanda tangan pakai apa coba? Keluh Siti manja. Nada bicara sengaja dibuat-buat supaya Kalbi tidak di luar kendali. Wanita itu tetap menjaga senyuman, meskipun merasa ini merepotkan dan hati kesal. Dia memutar otak untuk mendapatkan tanda tangan Kalbi hari ini juga. Kalbi tidak menanggapi. Dia tidak mengerti apa istimewanya sebuah pena dan tanda tangan. Hanya karena pena melayang entah kemana, sang mertua bisa terdengar sedih. Aha. Siti mengangkat telunjuk, menemukan sebuah ide untuk mendapatkan tanda tangan. Wanita itu mengambil ponsel. Tidak perlu memakai pena lagi. Cukup dengan memanfaatkan fitur cerita pada aplikasi media sosial, ia akan memperoleh yang diinginkan. Kalbi bisa merasakan punggung tangan kanannya disentuh. 3 jari Kalbi dibuat mengepal, sementara telunjuk diangkat. Makin aneh saja kelakuan mertuanya ini. Pakai ini saja. Kamu tanda tangan di sini. Nanti kubikinkan stempel. Beres deh. Tutur Siti menyentuhkan ujung telunjuk Kalbi pada layar interaktif gawai. Apakah bibi mertua ini tidak paham perkataan hamba? Batin Kalbi dengan persimpangan alis mengerut. Dia makin kesal dengan mertua yang sulit diajak komunikasi. Ia merasa sudah menyampaikan penolakannya dengan jelas, tetapi wanita ini masih saja meminta hal yang sama. Sungguh wanita menyebalkan. Lebih baik hamba membuka baju daripada bertanda tangan. Kalbi menarik tangannya kasar, melengos sambil bersedekap. Seolah tidak belajar dari sikap Kalbi sebelumnya, Siti kembali merayu. Ayolah, Kal. Banyak untungnya loh kalau kamu punya stempel. Mengurus apapun juga lebih mudah. Apalagi kondisi kamu seperti ini. Siti merasa kata-katanya sudah cukup manis untuk menggoda lebah.
Namun, itu terdengar sangat merendahkan bagi Kalbi yang mengolah segala informasi dari sudut berbeda dengan standarisasi normal Homo socius. Terlebih lagi, wanita itu menyinggung kekurangannya dan menyisipkan unsur paksaan. Sesamar apapun, paksaan tetaplah paksaan. Kalbi sudah cukup menahan diri, tetapi mertuanya tetap memancing. Dia tak mau dihina begitu saja. Didikte tidak menyenangkan. Hamba benci, kata Kalbi dalam hati. Pria botak kembali dengan bulir-bulir air membasahi wajah, langkahnya berat penuh emosi. Dia berkoar-koar tidak jelas sampai duduk di tempatnya semula. Dengan tetap bercicit, pria botak berniat melanjutkan makanannya. Namun, mata sipitnya menemukan pena emas tercelup dalam kuah. Dia termenung, hingga akhirnya satu kehebohan lain menyusul. Tidak mau. Tidak mau. Hamba tidak membutuhkan stempel. Hamba tidak membutuhkan tanda tangan. Hamba hanya membutuhkan makanan. Kalbi bertambah emosional. Dia bersedia mengikuti Siti karena diajak makan. Kenyataannya, bukan santapan yang dia dapat, malah sebuah permintaan tanda tangan berulang yang harus dia dengar. Kalbi benci pengulangan dalam satu waktu. Lelaki itu naik ke atas kursi dengan kaki menghentak-hentak. Kaos hitam bergambar truk yang ia pakai pun dilepas begitu saja, lalu dilempar. Menurutnya, membuka baju lebih berfaedah daripada tanda tangan. Dengan membuka baju, tubuh gerah bisa disegarkan, pikiran panas pun bisa didinginkan. Kalbi tersenyum berkacak pinggang di atas kursi. Perlahan, termometer emosinya menurun. Semua orang di warung makan bergaya klasik itu melongo. Mie disumpit sampai melorot, tercebur kembali dalam kuah kemerahan yang masih mengepulkan uap panas. Khususnya para gadis, mereka tidak berkedip melihat perut kotak-kotak Kalbi yang terekspos. Dosa apa aku sampai punya menantu memalukan seperti ini? Lirih Siti membuang muka. Yang digumamkan malah tidak merasa malu sama sekali. Dia menikmati aroma lezat yang menguar di sekelilingnya. Perut laparnya pun bersuara. Apakah ada pelayan di sini? Hamba ingin memesan sesuatu, seru Kalbi tanpa intonasi. Berbeda dengan semuanya, pria botak makin naik pitam setelah sebuah kaos menutupi wajahnya. Dia menarik kaos itu, lalu menggebrak meja dengan keras. Siapa yang melempar pena dan kaos? Hamba melempar pena dan kaos, tetapi tidak tahu kemana dua benda itu terjatuh. Aku Kalbi tanpa rasa berdosa. Kau tidak punya mata, ya? Seenaknya main lempar. Geram pria botak mendelik. Dia berdiri menatap bengis kepada Kalbi, diremasnya kaos lelaki itu. Kalbi telah menimbulkan banyak bencana. Mie tidak bisa dimakan, mata kepedasan gara-gara turut mencicipi kuah setan pula. Memikirkannya membuat pria botak makin terbakar amarah. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Hamba mempunyai mata kok. Ini, Kalbi menunjuk matanya sendiri dengan dua telunjuk. Om bisa melihatnya sendiri, bukan? Atau jangan-jangan Om juga buta? Sembarangan. Bentakan pria botak itu menggelegar, dia berjalan cepat menghampiri Kalbi, kemudian menggelandang tangannya. Turun. Kalbi yang ditarik kuat pun terjungkal. Kaki sempat menubruk meja sebelum tubuh menghantam keramik dengan keras. Semua orang terperanjat. Pria botak tertawa. Dia menendang-nendang tubuh Kalbi, melempar kaos ke atasnya, lalu menginjak-injak raga yang belum sempat bereaksi. Tiada satupun yang sudi menengahi. Rasakan. Ini namanya karma instan. Caci pria botak sambil terus menghajar tanpa memberi kesempatan pada Kalbi untuk berdiri. Beringas, beringas, harus diberantas, racau Kalbi berulang. Tangannya menggapai-gapai, tetapi kesulitan menemukan sesuatu. Angkarannya naik drastis. Puncaknya ketika Kalbi merasa okarina di dada ditekan kaki. Dia memegang kaki itu sebelum dijauhkan dan langsung menariknya hingga pria botak terjatuh. Tidak ada yang boleh melukai okarina. Kalbi berdiri. Dia berteriak-teriak mengamuk, membanting apapun yang tersentuh kulitnya. Semua orang histeris panik. Mereka berlarian menjauhi Kalbi. Siti kabur dari warung, takut dituntut ganti rugi karena mengenal Kalbi. Kondisi warung makin kacau. Banyak kursi serta meja penyok dan terbelah.
Kalbi juga membanting berulang pria botak ketika kakinya menyandung betis pria botak tersebut. Tak ada kesempatan untuk menghindar bagi pria botak yang berada sangat dekat dengan Kalbi. Para pria lain yang mencoba menghentikan pun terpental. Tenaga Kalbi terlalu besar. Kalbi terus berteriak meluapkan emosi. Dia ingin keluar dari tempat ini, tetapi tidak tahu di mana pintunya. Kalbi terus berjalan ke sembarang arah sambil melempar apapun yang menghalanginya. Salah seorang dari mereka pun berinisiatif untuk menghubungi rumah sakit jiwa terdekat. Tak lama kemudian, para petugas datang. 4 perawat tidak bisa mendekati Kalbi sendiri-sendiri. 3 orang maju. 1 memegang tubuh Kalbi dan 2 lainnya mengunci tangan Kalbi. Sementara 1 sisanya menyuntikkan bius. Kalbi membelalakan mata kala sensasi ngilu terasa di lengan. Dia menoleh geram. Hamba benci beringas jahat. Kalbi mengeluarkan energi lebih besar untuk memberontak. Dalam sekali hempas, semua orang langsung terjatuh lagi. Amukan itu mereda dalam hitungan menit. Kalbi terkulai tak berdaya begitu bius bekerja.